Oke, hari ini di pertemuan ke berapa ini kita? Keempat ya. Di mata kuliah perangkat keras dan aplikasi komputer akan kita bahas terkait dengan sistem unit ya. Jadi kita masih di sistem unit yang kemarin ada motherboard, CPU sama 3 lagi, ini bisa disebut 3 sekawan ini. Yang kaitannya dengan pemrosesan unit pemrosesan yang ada di dalam PC atau komputer ya. Itu ada motherboard yang menyediakan lajur atau media transmitnya, kemudian pemrosesnya menggunakan CPU yang kemarin ada berapa unit kontrol, ada unit pemroses dan register ya. Kemudian ada RAM untuk terakhir ya. Untuk memori, slide-nya sudah saya share di grup ya, bentuknya PPT. Coba kita pelajari terkait dengan RAM ini. RAM ini kalau kita bicara tipe dari chip memori, saya ambil dari bukunya Upgrade and Repairing PC dari Scott Muller, itu types of memory chip itu ada 3. Yang pertama ada istilah read-only memory, yang disematkan di dalam memori BIOS itu di setiap motherboard. Yang kemarin kita sudah tunjukin di bagian motherboard ya. Ya nanti setelah perakitan yang kita setting itu di ROM-nya itu, di IC ROM-nya. Kemudian ada istilahnya dynamic random access memory atau DRAM. Ya, ini kalau analogi kalau di Indonesia nyebutnya ya RAM, random access memory itu ya. ROM ROM untuk BIOS, RAM itu untuk fisik, RAM yang bentuknya kemarin Anda bongkar pasang itu ya, yang dimasukkan ke slot memori DIMM. Kemudian ada SRAM, static RAM. Static RAM ini yang terbagi menjadi 2, di register sama cache memory itu masuknya SRAM. Jadi memori yang ada di dalam prosesor ya, register sama cache memory yang kemarin perwujudannya menjadi L2 dan L2 cache itu. Ini yang tertanam di kalau sekarang sudah include di dalam sebuah prosesor ya, jadi kopingnya ada register, ada cache memory. Kemudian main memory ya, ini yang di RAM tadi ya, dynamic random access memory. Ini RAM ini bisa ditambah, bisa dikurangi ya, tergantung kebutuhan kalian. Kemudian ada kalau kita ada tambahan namanya secondary memory ya, memori sekunder. Ini artinya dia tidak bekerja sebagai untuk mengasah kecepatan, cuma dia sekunder. Artinya kalau dia mempengaruhinya hanya sangat kecil kecepatannya ya. Contoh yang masuk secondary memory ini adalah storage device ya. Kalau di dalam sistem operasi ini sangat, kalau contoh kalian memiliki PC gitu ya, sudah terinstall Windows ya. Kalau di memory space untuk partisi itu sistemnya, contoh nanti dibagi menjadi C, D, E dan sebagainya itu. Kalau partisi C-nya yang dipakai untuk sistem itu sudah kebak, ya nanti di dalam kalian membuka program akan terasa akan lambat ini. Karena dia secondary memorinya mengambil dari kapasitas dari drive yang dipakai untuk sistem. Ya. Maka kita sebut dengan nama secondary memory. Ya. Tapi ini kita bahas lebih lanjut tentang secondary memory terkait dengan storage device, ya, media penyimpanan. Oke, kalau dibicara terkait dengan kerja perintah yang ada dari user kepada komputer, ya, prosesor hanya dapat menyimpan data perintah dari instruksi yang dari register yang ukurannya sangat kecil, tapi tidak dapat menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk seluruh proses. Maka dia harus dilengkapi dengan penyedia penyimpanan program besar, yaitu memori utama atau DRAM tadi. Jadi tugasnya menyimpan instruksi yang nanti sebelum diantarkan proses ke dalam prosesor. Kalau kita lihat dari urutan tercepat sampai dengan terlambat, ini ya, SRAM dulu, baru DRAM ya. Itu kinerja dari grade memory ya. Tingkat kecepatan sampai dengan terlambat. Kemudian selain menyatakan hubungan kecepatan, hierarki yang tadi tabel atas dari register sampai dengan secondary memory tadi menyatakan hubungan lain seperti harga, ya, kemudian ada kapasitas,
memori frekuensi. Artinya apa? Register itu dari kapasitas kecil, ya. Yang paling besar ya tadi secondary memory bisa sampai 1 tera dan sebagainya, ya. Cuma hubungan harga juga paling atas itu paling mahal, ya. Paling murah yang bawah gitu ya, daerah yang tadi. Kemudian ada frekuensi pengaksesan. Kalau register itu frekuensinya sangat cepat ya. Kalau yang secondary memory tentunya lebih lambat. Ya. Itu hampir sama nih kecepatan sampai terlambat ini. Jadi kecepatan hierarki tadi ada harga, ada kapasitas, dan ada frekuensi dia bisa diakses ini. Semakin atas semakin tinggi frekuensi pengaksesan. Oke, ukuran memori dalam byte ini kemarin mungkin sudah sedikit kita bahas ya. 1 byte, kita bicara byte itu sama dengan 8 digit bilangan biner ya, terdiri dari 01, 01. Mungkin dipelajari lebih lanjut di teknik digital ya. Kemudian 1 kilobyte ya, kilobyte KB itu sama dengan 1024 byte ya. Kalau di bilangan apa kemarin elektronika kan tidak seperti itu ya, kilo itu adalah ribuan ya, tidak ada 24-nya ya. Kalau megabyte 1024, ada ketambahan 24-nya karena dia dari bilangan biner ya, konversi dari bukan kalau kilo ke gram ke kilogram itu 1000, kilogram kalau mega tidak ada ya. Kalau satuan apa ohm ya itu hampir sama ya, mega ohm, tapi jarang ya mega ohm. Oke. Kemudian cuma ketambahan 24-nya ya, ya dengan konversi satuan yang di bidang lainnya. Kemudian oke, kita bahas tentang pembagian memori. Main memori itu apa, terdiri dari apa saja. Memori utama terbagi menjadi 2, yaitu RAM dan DRAM, istilahnya RAM atau DRAM sama aja ya, sama ROM ya, read only memory. Read only memory ini, memori hanya bisa dibaca dan datanya oleh program ini yang membuat oleh pabrikan dari motherboard-nya ya. Disimpan di dalam di BIOS ya, Basic Input Output System. Yang terdapat pada motherboard berfungsi untuk men-setting peripheral yang ada pada sistem ya. Contoh ini produsennya ya, merek BIOS-nya itu ada Mi BIOS, Awet BIOS, Intel dan sebagainya. Kemudian ROM untuk BIOS terdapat beragam jenis ya, antaranya jenis Flash EEPROM BIOS ya. Kemudian ini ya bersama langkahnya nanti kalau kalian membuat mikrokontrol itu yang isi di IC ya, itu kita ibaratkan BIOSnya seperti itu, disematkan di sana ya. Tidak hanya bisa waktu dia sudah di program, dia tidak bisa ditambahin. Kalau yang ditambah harus di flash BIOS namanya kalau di dalam BIOS ini. Flash BIOS itu sering dilakukan biasanya untuk mengupdate detail kompatibilitas dari hardware yang seumpama dulu waktu diproduksi dia belum ada, supaya dia bisa mengenali hardware yang baru. Baik itu kapasitas dan jenisnya. Kemudian DRAM ya, atau RAM tadi, Random Access Memory atau Dynamic Random Access Memory sama aja ya, adalah kemampuan untuk dirubah data maupun program yang disimpan di dalam. Tapi perbedaannya menonjol apa? Kalau ROM itu begitu mati dia masih kesimpan ya, masih kesimpan datanya. Tapi kalau RAM begitu listrik mati atau dia komputernya di shutdown, data yang ada di RAM akan hilang ya. Contoh waktu kalian ya sama kayak mungkin waktu kalian praktek di komputer ini, kalian sudah mengerjakan coding gitu ya, tiba-tiba komputernya hang. Kemudian kalian restart, data yang tadi kalian coding tadi akan hilang gitu. Tidak tersimpan kalau tadi memang belum tersimpan. Beda dengan ROM. Kalau ROM walaupun mati settingan terakhir apa selama baterai CMOS ya yang mensupport untuk daya di BIOS ini masih ada batas minimal voltasenya masih cukup ya, dia masih tersimpan ya, tidak kereset settingan awal gitu. Itu perbedaannya antara ROM sama RAM. Untuk di RAM teknologinya banyak sekali ya. Mungkin dulu dari EDORAM, SDRAM sampai mungkin nanti ini ada DDR4 ya. DDR4-nya belum ditulis. D4.
Ya, kemudian ada namanya SRAM. Ya. Ini kita pelajari, kalau SRAM kemarin sudah sedikit kita sampaikan di prosesor ya. Register sama L2, L3 case itu ya, di setiap merek sampai dengan core I sekian itu L2-nya kapasitasnya berapa, L3-nya case-nya berapa sudah kita pelajari. Oke, sampai mana tadi? Ya, DRAM. DRAM yang pertama, teknologinya evolusi memori. Ini tempatnya dulu ya. Kalau DRAM ini jenis kartu memorinya. Nah, jenis kartu memori ini akan ditambahkan di modul memori. Modul memori itu ada, ini kembali ke tipe motherboard kemarin ya. Ada istilahnya SIM ya, ada istilahnya DIMM. SIM itu bukan surat izin mengemudi mobile, bukan ya. Kependekan dari single element modul memori, modul atau chip memori ditempelkan pada salah satu sisi ya, seperti sisi sirkuit PCB. Jenis pin kakinya di dalam SIM ini sebanyak 30 dan ada juga yang tipe SIM ini single inline modul memori ada 72 pin. Jadi paling kecil 30 sampai 30 dan 72 ya. Kemudian SIM jenis memorinya adalah FPRAM ya. Kemudian ini sejarah ya, saya kira tidak begitu kita dalami saja karena sejarah ini. Kemudian ada teknologi yang dual in modul memori ya, inline modul memorinya. Nah, mulai dari SDRAM kemudian sampai DDR4 itu menggunakan teknologi ini ya, double inline modul memory. Artinya apa? Kalau secara fisik itu dual itu kanan kiri. Jadi RAM-nya pinnya ada sebelah kanan, sebelah kiri. Kemarin yang waktu kalian bongkar pasang itu ya. Jadi ada dilarik samping kanan dan samping kiri kalau ditempatkan di sisi atau atas bawah gitu ya. Ada semua pinnya. Namanya dual inline modul memory. Ini dari 168 ya, yang untuk tipe SDRAM dan 240, satu ini lagi ada 288 nih. Dan 288. Untuk yang DDR4 ya. Dan 28. Oke, kemudian ada namanya SODIMM. Jadi kalau DIMM tadi dual inline modul memory tadi dipakai untuk PC ya, komputer. Kalau SODIMM ini sering dipakai untuk ini apa? Laptop ya, yang bentuknya mobile ya, bisa dibawa kemana-mana ya. Perbedaannya cuma bentuk fisiknya, otomatis karena dia wadahnya kecil, tempatnya kecil, yang tipe minimalisir, dia memiliki standar sendiri. Namanya SODIMM ya, Small Outline Dual Inline Module Memory. Oke, kita tidak bahas ini lebih lanjut. Kita lanjut ke RIM juga sama. RIM ini buatan PC, RIM untuk yang laptop ya, yang portable. Teknologi yang bentuknya RDRAM nanti ya, RIM. Tapi yang ini juga jarang dipakai ya. Kebanyakan yang menggunakan DDR ya. Ya RIM itu keluar beberapa tahun dulu waktu generasi 478 prosesornya ya. Soket 478. Itu 423 pakai soket, tapi generasinya sama. Speed prosesornya hampir sama ya. Keluarnya Pentium 4 dulu ya. Kemudian kita bahas jenis-jenis RAM. Yang pertama dari kalau RAM, FRAM saya kira enggak, ini ya, sudah sejarah ya, tapi tidak apa-apa untuk sekilas saja. Jadi bentuknya untuk yang pertama DRAM, kemudian FPRAM yang 30 pin ya, kemudian mulai generasi 72 ini SORIM yang tadi, maaf ya. Ini FPRAM, EDORAM yang 72 pin. Bentuknya apa? Ini ada di sini. Yang 32 pin seperti ini. Dia salah satu sisi saja. Ya, kemudian SIM ini yang lebih raket yang isinya 72 pin juga salah satu sisi saja. Ini pakai teknologi EDORAM ya, EDORAM. Bentuk RAM-nya seperti apa ini yang seperti ini sketsanya ya. Lebarnya ini sketsanya. Bentuk RAM-nya ada enggak ya? Oke, kelihatannya ada di belakang.
Nah, sebentar. Ya, ini mulai dari SD RAM. Oke, sebentar. Ada ini. Jadi ada tipe yang EduRAM ya, seperti ini. Kemudian ada FPRAM ya, seperti ini. Ada yang 30, ada yang 32 ini. Kemudian ada yang 72 sama 30. Sudah, saudara. Saya juga sudah tidak punya ini. Yang tipe SDRAM ini ada, cuma kemarin kita karena sudah mungkin di pekerjaan nanti sudah tidak ada barang yang seperti ini, maka kita tidak keluarkan. Aslinya ada di belakang. Ya. Cuma kita tidak gunakan untuk praktek. Yang kita gunakan minimal yang mulai di DDR1. Ya. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi? 72 pin ya. 72 pin. Oke, kita lanjutkan tipe yang 164 pin ya. Tim 164. Ini apa ini? Ini cara memasukkan ini modul memorinya. Jadi beda kalau yang menggunakan SIM itu dari samping dulu. Dari samping dulu ya dimasukkan insert dan first ya. Kemudian ini then tilts forward ditegakkan. Nanti dia ada penguncinya di sini masuk. Itu yang tipe SIM. Kalau yang tipe DIM ya, itu mulai dari ini SDRAM, modul SDRAM, dia menggunakan modul 164 pin ya. Teknologinya dikenal dengan ada istilah PC ya, mulai dikenal namanya PC 66. Ya. Jadi nanti kalau kita nyebut RAM itu selain kapasitas simpan datanya menggunakan byte tadi, dia ada satuan PC ya, ada sebut PC berapa ini. Maknanya apa? PC itu kecepatan akses ini, karena bekerja pada frekuensi bus berapa. Ini akan mempengaruhi bus ini. Nanti kan ada kecepatan prosesnya, transfer rate-nya berapa. Ini memiliki spek seperti itu. Jadi kalau ada PC 66 artinya frekuensi busnya 66 MHz. Ya. Tapi tidak selalu kita nyebut PC itu mega kecepatan frekuensinya itu segitu. Nanti ada beberapa PC yang di modul memori baik itu DDR3 maupun DDR4 yang istilahnya agak berbeda. Kemudian ada ini yang sering dipakai menggunakan prosesor Pentium 7 ya. Ada PC 100 ya. Ini jika masih yang SDRAM menyatakan PC-nya menyatakan kecepatan bus ya, frekuensi bus speed ya. Hampir sama itu. Kemarin komunikasi kan di prosesor ada FSB ya, bus speed-nya berapa. Itu mempengaruhi ini. PC yang dipakai itu kecepatannya juga harus sama dengan kecepatan prosesor ya, frekuensi bus ya. Kalau dia 100 ya RAM-nya juga harus yang PC 100 MHz. Dikenal dengan PC 100. Kemudian ada SDRAM PC 133, ada SDRAM PC 160. Kalau yang di tipe SDRAM itu PC-nya menyatakan frekuensi busnya segitu. Ya, jadi kalau PC 150 itu berarti bus speed-nya adalah 150 MHz. Ya. Kemudian SDRAM ini ditambahkan ke tadi modul double inline modul memori yang 168 pin tadi. Kapasitas dari tipe SDRAM ini sekitar 64 sampai dengan 1 GB yang paling besar itu. Ya, ini ada istilah kalau yang dari API repairing PC itu nyampe 133 saja. Ini kecepatannya, clock speed-nya bisa 66 MHz ya. Cycle per clock-nya, cycle itu ini alur gelombangnya gitu ya. Per clock-nya adalah satu saja ngirimnya karena dia SDRAM ya, single dual RAM modul memorinya. Beda nanti dengan istilah DDR ya. Bus speed-nya menyatakan clock speed hampir sama ya. Jadi kalau dia menyatakan clock speed-nya megahertz ya, jadi bus speed-nya sama 66 Mbps. Apa itu Mbps? Million transfer per second. Ya. Kemudian lebar dari jalurnya ini menggunakan 8 bit. Artinya apa? 8 kali
berapa itu? 64 ya, 64 bit yang terdiri 0101 itu ya. Nah, transfer rate-nya berapa? Transfer rate-nya bisa dia mengaksesnya bisa 5, kalau yang PC 66 bisa 533 Mbps. Ini didapat dari mana? Tinggal dikalikan aja ini. 66 dikalikan 8 ya. Karena lebar jalurnya itu 8, kemudian kecepatannya tadi 100 million transfer per second ya, tinggal dikalikan aja menjadi megabyte per second. Oke, itu yang untuk tipe SDRAM. Ya, bentuknya SDRAM itu ada, kalau di tengah-tengah itu ada yang istilahnya apa? Soak kalau bahasa Jawanya, apa kalau Indonesianya? Lubang ya. Ini ada lubangnya 2. Di sini ada lubang, di sini ada. Jadi ada ujung yang sempit, setengah sedang ya, sama yang paling panjang. Jadi ada penanda. Kalau masang seharusnya tidak ada yang kebalik ya, karena PC memang disusun untuk sesuai dengan tempatnya ya. Maksudnya kalau enggak bisa enggak masuk berarti bukan wadahnya ya, tidak sesuai, jangan dipaksakan. Itu yang SDRAM. Kemudian cara instalasinya bagaimana? Ini hampir sama kayak yang DIM kemarin kalian praktekkan itu ya. Jadi cara instalasinya beda dengan yang tipe SIM ya, karena ini sudah teknologi DIM walaupun menggunakan 164 ya. Dia ini ada pengunci kanan kiri ini. Jadi kalau ingin membuka itu juga harus di open dulu, digeser keluar kanan dan kirinya, baru nanti akan lepas. Cara ejector tab namanya. Kalau ingin di instalasi ya sama, tinggal ini di open dulu, ya dirilis dulu ejector tabnya, baru nanti dimasukkan dari atas. Pastikan posisi node-nya ini jangan kebalik ya, jangan kebalik. Jadi posisi yang paling panjang, sedang dan kecil ini. Sesuaikan dengan tempat instalasinya atau tempat DIM-nya. Mungkin kalian kemarin tidak menemui ya tipe yang DIM ini, karena kemarin minimal DDR1 kalian, 1, 2, dan 3 ya. Yang SDRAM tidak ada contoh di motherboardnya. Ya instalasinya seperti ini. Oke, kemudian ini yang rambus ini agak beda sendiri ini ya. Ini di sini tidak ada garisnya karena kita tidak ada contoh untuk mempraktekannya. Teknologi rambusnya menggunakan tipikal 184 ya, tapi tipenya RIM dan DIM ya. Oke, kita cek nggak ada punya referensi. Kemudian ada DDR SDRAM atau yang disebut namanya DDR1 ya. Double data rate synchronous dynamic random access memory. Sekitar tahun 2000-an ya. 2000-an kan udah lahir belum? Ada 23 belum ya? Mungkin belum, ada Pak. Belum. Dalam proses Pak. Oke. Di DDR1 ini slot menggunakan ini 183, 184 ya. Salah tipu. Satu 8 bit dengan range PC-nya lah ini. Kalau tadi PC yang SDRAM terakhir sampai 1 PC 150 ya. PC 150, kalau yang DDR1 mulainya 1000 ya, 1600 ya sampai dengan 3700. Perbedaannya apa antara SDRAM dan DDR ini? Kenapa kok diistilahkan beda itu? Karena istilah DDR itu 2 kali lipatnya, karena istilah SDRAM kan single dual transfer ya. Single, kalau ini double data rate ya. Kalau tadi kan SDRAM single data rate ya. Rate asynchronous dynamic random access memory. Nah, kalau dari DDR itu transfer sekali mentransfer itu clock-nya 2 kali. Jadi ya atas dan bawah. Jadi sekali ngirim dia balik lagi juga ngirim lagi, ke sana lagi juga ngirim. Jadi double. Walaupun clock frekuensinya sama. Contoh tadi yang PC berapa? 100 itu adalah 100 MHz ya. Kalau di DDR 100 MHz itu data frekuensinya 2 kali lipatnya, 200 MHz. Ya, maka DDR ini sudah dikembangkan oleh DDR1 ya, perbaikan dari ini.
transfer aksesnya lebih memanfaatkan datanya 2 kali. Oke, dari tipe DDR1 dari PC nyebutnya di label modul memorinya itu ada PC 1600, PC 2200 ini. Nyebutnya di sini tipe chip type-nya ini, kemudian base clock speed-nya ini masih sama ya, masih 100 MHz, sama beda data rate yang dikirim adalah 2 kali ini. Base speed-nya kalau ini 100, ini 200 million transfer per second. Jadi kalau 133 frekuensi clock speed-nya karena dia 2 kali per clock-nya 2 berarti 266. Maka speed-nya jauh berbeda ya. Kalau yang tadi sekitar 500-an ya. 500 Mbps ini sampai dengan ribuan. Berarti masih mana tuh? Nah ini. Ini 533.800 megabit per second sampai dengan yang terakhir yang seri ini yang dari upgrade repairing PC itu PC 133 SDRAM itu sampai 1066 megabit per second. Sedangkan di DDR paling kecil saja itu sudah 3.200 Mbps ya. Transfer rate-nya totalnya. Oke, kemudian apa ini? Ada PC ini yang overclock ya, jadi itu ada istilah di dalam buku ini, ada standar umum dan standar khusus istilahnya kalau kita ibaratkan ya untuk overclock ya. Ini ada PC sampai dengan 4.800 ini. 4.800 speednya sampai dengan karena dia dual channel ya sampai dengan 9.600 Mbps ya. Oke, sering disebut untuk ya, ciri penanda DDR1 juga bisa kita lihat dari PC-nya ini. Oh, kalau PC-nya PC 3200, dia kita sebut kalau PC saja PC 3200, oh berarti dia adalah DDR1. Tanpa kita harus menghitung pin-nya ya. Itu kalau sudah memiliki standar DDR modul ya, itu kita oh ini adalah DDR1 ya. Kalau 3200 berarti speed transfer rate-nya adalah ini 6400. Perhitungannya ini ya. Dari bus clock speed-nya ini kalian harus ya walaupun tidak apa tapi paham saja lah. Paham. Oh kira-kira transfer kalau nanti ada pertanyaan kalau PC 3300 ini sekian transfer rate-nya gitu ya. Waktu menggunakan dual transfer rate-nya. Kemudian ya ini penampang DDR1-nya beda dengan yang SDRAM tadi ya. Satu tok penanda pinnya apa istilahnya lubangnya satu tok. Jadi ada panjang ada sedang di sini. Kemudian pinnya satu sisi 92. Jadi kalikan 2 184 ya kanan kiri. Kalau mau hitung silahkan kita suruh ngitung. Oke, kemudian ini diameternya ini dalam apa nih? Milimeter ya kalau tidak salah. Jadi tingginya front view-nya seperti ini, letak posisi lubangnya. Oke, ini technical saja. Oke, kemudian ada DDR2 ya. Perbedaannya mendasar antara DDR1 dan 2. Satu biasanya tidak ada satunya ya. DDR saja itu berarti DDR1. Adalah pada kecepatan data serta peningkatan latensi mencapai 2 kali lipatnya ya. Program memang dimasukkan untuk menghasilkan kecepatan secara maksimum ya. PC2, DDR2 ini dari kebutuhan tegangannya juga lebih kecil ya, lebih kecil. Dari yang DDR1 itu butuh 2,5 volt, DDR2 hanya kebutuhan konsumsi tegangannya hanya 1,8 volt. Jadi semakin ke sini itu lebih hemat kebutuhannya, tapi semakin cepat. Kemudian menggunakan 240, jadi mulai DDR2 itu menggunakan 240. Kalau SDRAM tadi berapa? 164 ya. Kemudian SDRAM 184. Kemudian kalau yang DDR ya untuk yang DDR1 maksudnya. Kemudian kalau yang DDR2 menggunakan 240 pin. DDR2 dan DDR3 sama. Nah, mulai ring dari PC-nya berapa? Ada PC 5033 ya. Kemudian ada PC 5000. Oke, kita lihat teknikalnya.
dari referensi buku Upgrade and Repairing PC. Nah, ini ada juga 3.200. Cuma perbedaannya ada PC 2-nya. Ya, jadi kalau yang tadi DDR1 jadi nanti kalau ada soal PC 3.200 dengan PC 3.000 PC 2 3.200 itu hal yang berbeda ya. Bentuk RAM-nya juga nanti berbeda. Clock speed-nya sama 200 MHz ya. Karena speed-nya sama, yang membedakan cuma ini. Modul tab-nya ini dia DDR-nya 2 gitu. Karena DDR2 karena menggunakan teknologi DDR ya sama nanti kalau dual inline-nya juga sama ini. Dual channel-nya transfer rate-nya sama yaitu 6.400 Mbps. Cuma ini kan batas akhir di DDR1 ya. Yang mulai DDR2 segitu kemudian sampai dengan 8.500. 8.500 menggunakan base clock speed-nya 533 ya. Kemudian dikalikan 2 ketemunya base speed-nya adalah 1 juta ya. 1000 ya, 1066 million transfer per second. Karena base speed-nya semua sama ya dari SDRAM sampai dengan DDR2 itu base speed-nya ukuran lebarnya adalah 8 bit. Atau 38 berapa? 64 ya, 64 bit. Kemudian kalau dibicara single transfer rate-nya ya, itu adalah 8.000 sekian kalau menggunakan DDR ini yang 8.500. Kemudian kalau dual channel berarti tinggal kalikan 2 aja, 8 kali 2. Jadi terakhir sampai PC 2 8.500. Penandanya gampang. Kita nanya kalau PC 2 berarti DDR2 gitu. Tinggal dicari 600, tapi yang perlu di ini ya ininya. Dia clock speed-nya megahertz-nya agak berbeda ya kalau dibandingkan dengan yang lain. Kalau tadi kan 200, 266 gitu ya. Jadi ya enggak harus hafal, itu mah paham. Nanti kalau dibutuhkan buka aja materinya. Oke, karena banyak ini nominalnya, saya enggak mewajibkan untuk hafal, yang penting paham aja. Oh, kalau ini DDR2, DDR1 seperti apa. Oke, kita lanjutkan ke bentuk fisiknya. Kalau DDR2 ini agak menengah ya. Oh, enggak ada. Kalau yang tadi DDR1 agak ke kanan sedikit gitu ya. Kalau ini agak mendekati tengah, tapi belum tengah, belum center. Menggunakan ini enggak ada pinnya ya. Coba ada pinnya yang di DDR berapa ini 3 ya. DDR3 sebentar. Level DDR3. Ada bentuk fisiknya enggak? DDR2, DDR3. Oh, enggak ada. Oh, yang enggak ada referensinya. Cuma PC bentuk skematik DDR-nya tidak ada. Oke. Teknikal yang seperti DDR2 enggak ada ya. Cuma dikasih ini di bentuk rear-nya. Jadi lebar kanan dan kiri ini tidak proporsional ya. Masih 63 mm sampai sana 55 mm. Oke, kemudian ada DDR3. DDR3 untuk tegangannya saya diperlukan hanya 1,5. Kalau tadi 1,8 ya, 1,8 gini 1,5. Jadi makin ke sini juga makin hemat tegangan. Maksudnya dari kos kebutuhan konsumsi dayanya voltasenya lebih hemat. Kalau dibandingkan PC-nya seperti apa coba? Dibandingkan PC-nya kalau tadi terakhir di PC transfer rate-nya DDR2 sampai 8.500 itu 17.000 Mbps ya. Kalau DDR3 paling kecil aja 19.200 Mbps ya. Dikenal ada PC 3 6.400. Ini ada juga yang nyebut ini ya DDR3 800. Ada juga beberapa produsen yang nyebut RAM-nya itu DDR3 sekian, bukan PC-nya. Karena mungkin kalau
PC-nya sudah terlalu panjang gitu ya. Dia untuk menghemat labelnya itu kan kecil. Kadang disebut ini DDR sekian. DDR2 tadi ada enggak sebentar? Oh ya, ini DDR2 mulai dikenalkan ya. Kalau DDR1 jarang. Jarang saya temui untuk DDR200 jarang. Ya, paling ya masih menggunakan PC ya. DDR2 kemarin di beberapa yang bongkar ada yang DDR2 sekian, 533 ada sudah ditemui yang kita menggunakannya produsennya menggunakan tipe dari chipnya ya DDR2 sekian. Kemudian mana dari DDR3? DDR3 mulai dari 6400 ya. Ya, ini mulai dikenalkan DDR3 itu triple channel transfer rate ya. Kalau di DDR2 tadi masih dual channel ya, itu dikenal di DDR1 dan DDR2. Tapi mulai DDR3 ada 3 channel transfer rate ya. Mulai 3 sampai dengan nanti ke depan juga sama saya kira. Bahkan mungkin nanti untuk 4 channel nanti ya. Untuk transfer rate-nya malah ada 4 channel. Ya sama kayak di prosesor makin ke sini inti prosesnya akan semakin bertambah. Ya, semakin inti prosesnya yang semula cuma 3 mega dikalikan inti core-nya berapa. PC ya ini PC 6400 ya. Ini karena dia bisa 3 channel transfer rate dia bisa 19200 ya. Kemudian sampai dengan berapa ini? 17.000 ya. PC 3 17.000. Kalau dari 6.400 paling tinggi 17.000. Bahkan kalau 3 channel transfer rate-nya bisa nyampe 51.200 megabit per second. Oke. Ya, ini masih ada yang DDR berapa nih? 3 ya. DDR3 kalau tadi 60 perbandingan berapa tadi? 65 sama 55 ya yang DDR3. Nah, ini 63 mm sama ini 55 mm. Kalau yang DDR3 ini 47 mm sama 71 mm. Ya agak beda. Ciri penandanya memang antara DDR2, 3 dan karena dia pinnya sama ya 240. Dia agak kadang kalau kalian tidak jeli itu bisa dilihat dari ini labelnya saja. Dia PC-nya PC berapa gitu ya. Nah, bentuknya fisiknya mendekati kalau tadi 53 ini 71. Di sana 55 ini 47 satuannya milimeter itu kan sedikit. Oke, kemudian teknologi RAM yang mungkin masih dipakai sampai sekarang. Kalau beli baru masih kalian jumpai ini DDR4 ya. Double data rate 4 ya. Ini merupakan perbaikan dari DDR3. DDR3. Satunya kalau dilihat dari penampangnya ini hampir mendekati malah ke DDR2 ya. Tadi kan 63 ya, ini 64. Kemudian tadi 55 ini 59,910 ya, 10. Ya hampir mendekati. Cuma jumlah pinnya dia lebih rapat ketimbang yang DDR2. DDR2 karena dia menggunakan 288 pin ya untuk DDR double inline modul memorinya. Speednya berapa untuk yang DDR4 ini sampai dengan 25. Kalau terakhir tadi berapa? 17.000 ya. Ini ya tadi DDR3 17.000 harusnya. Ya. Dia masih dipakai juga untuk yang DDR4 mulai 12.800. Cuma 17.000 apakah sama? Ini bus width-nya sama. Kemudian clock speed-nya kalau ini yang 17.000 1066 tadi sama enggak ya? 1066 sama ya 51. 51 sebentar ini 34 3 channelnya enggak disebut ini. Ini potong atau kelihatannya kepotong ini DDR4-nya. Seharusnya sudah ada 3 channelnya untuk yang DDR4. Coba saya cari di modulnya ada enggak. DDR4 SRAM. Mana tuh? Oh ya, dia tidak disebut ini, cuma sampai dual channel.
DDR 4 pakai 2 3 72 pin 184 sebentar. Ini udah disebut ini kapasitas tri channelnya. Seharusnya mulai di DR3 ada tri channel ya. Referensi dari produsennya di data processing. Oke. Nah, saya temui di langkah 22 di sini di 20 ini belum dibahas tentang DDR4. Oke. Coba nanti saya cari di spek. DDR4 transfer rate. PC berapa tadi? PC 4 17.000 ya. Ada enggak? Jualan malah sebentar Wikipedia. DDR4 17.000 standarnya, frekuensinya sebentar ada enggak? Transfer rate-nya ada enggak? Enggak ketemu. Nah, nanti kalau pas praktek kalau ketemu tak sampein ya. PR saya ya, mencari tri channel-nya, channel ketiga dari DDR4 dengan speknya tadi mulai dari berapa tadi? PC 12.000 ya. PC 12.000 ini kok 260 kan? 244 tim. DDR4 dari 12.800 sampai 25.600 ya untuk referensi tri channelnya. Oke, sementara itu dulu terkait dengan pembahasan tentang memori dari fisiknya. Coba isi besar kan bisa enggak ya? Oke, perbedaannya kalau SDRAM ini ada 2 node di tengah, kemudian ada DDR1. Ini sama sini kan mendekati ya, cuma beda berapa milimeter aja ini. Kemudian ini sama DDR4, ini hampir sama. Ini sama. Kemarin tadi 53, ini 54. Ini 55, ini tadi 51 ya. Ini hampir sama DDR2 dan DDR. Cuma dia lebih rapat karena pinnya dia lebih banyak, 288 pin. Nah, ini contoh sederhananya bisa kalian lihat di labelnya sini. Untuk tipe, isinya berapa, itu ada di labelnya. Kalau labelnya sudah punya berarti sudah bekas. Kalau beli baru pasti sudah masih ada label ini. Label yang ini menandakan spesifikasi baik dari kapasitas simpan data dalam bentuk megabyte-nya berapa, RAM-nya, sama ada identitas PC-nya berapa. Ya, yang menyatakan kecepatan transfer data. Kalau mulai dari DDR1 sampai dengan terakhir ada dual transfer rate-nya, mulai DDR3 sampai terakhir itu ada 3 channel transfer rate-nya. Oke, saya kira itu dulu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya, silakan. 47 mahasiswa. Kelas A kemarin ada yang konfirmasi, tolong diupayakan presensinya jangan apa istilahnya, jangan dengan kelupaan ya. Karena untuk melatih kedisiplinan tidak memfasilitasi untuk